Shalom saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan membagikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita pada dosa mula-mula yang dilakukan manusia terhadap Tuhan Allah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, bahkan Tuhan yang kita muliakan. Kejadian ini menyebabkan manusia terpisah daripada roh Tuhan, terpisah daripada kasih Tuhan, terpisah daripada firman Tuhan. Dan Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden yang berbicara tentang kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan atas manusia. Saudara, melalui firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa ular adalah iblis yang cerdik. Iblis adalah marketing terbaik di seluruh dunia ini, sehingga dia tahu yang tadinya manusia sudah diperingatkan, jangan makan pohon yang ada di tengah taman itu. Jangan makan buahnya. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Pengertian mati di sini adalah setiap manusia akan terpisah dari yang namanya roh Tuhan, akan terpisah hubungannya dengan Tuhan Allah yang ajaib dan dahsyat tersebut, yang menciptakan manusia sebagai kerabat, sahabat. Bahkan Tuhan menempatkan dia secara spesial dan khusus di Taman Eden untuk menjadi sekutunya. Saudara, dahsyat bukan yang iblis buat atas manusia. Kita tahu bahwa Lucifer jatuh dalam dosa yang namanya dosa kesombongan. Dosa kesombongan adalah dosa yang gak pernah puas akan apa yang dia punya. Dia selalu ingin lebih dan lebih dan lebih mengalahkan orang lain. Akhirnya timbullah rasa jahat menjatuhkan sesamanya. Itulah yang namanya kesombongan. Orang yang sombong pasti satu hal, dia kurang mengucapkan syukur di dalam kehidupannya, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Makanya Tuhan mengusir Lucifer dari malaikat pujian penyembahan di sorga, dan menggantikannya dengan siapa, saudara? Menggantikannya dengan saudara dan saya sebagai pemujinya Tuhan, penyembah-penyembahnya Tuhan, orang yang diberikan segala roh dan kebenaran, dan kita mendapat bagian yang terbesar dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kalau kita mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus, satu hal yang Tuhan Yesus katakan yang menarik perhatian saya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus katakan ini, "Ya Allahku, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, Tuhan Yesus gak pernah takut sama yang namanya cambuk. Tuhan Yesus gak pernah
takut sama namanya kematian. Tuhan Yesus nggak pernah takut sama yang namanya siksaan. Tuhan Yesus nggak pernah takut sama yang namanya salib di Golgota. Tetapi yang dia takut, dia terpisah dari Roh Allah yang dahsyat di dalam hidupnya. Itu yang Tuhan Yesus takut, saudara. Kalau Tuhan terpisah dari Roh Allah, Roh Bapa yang ada di dalam kehidupannya, itu kematian yang Tuhan tebus atas saudara dan saya. Sehingga pada saat ini kita boleh menikmati hadirat Bapa, hadirat Roh Allah dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera, lawatan Tuhan yang kita rasakan setiap minggu di gereja kita, yang kita rasakan kemerdekaan di dalam roh kita, yang kita rasakan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dua peristiwa yang Tuhan Yesus alami di kayu salib. Kehilangan roh Bapa, roh Allah. Yang kedua, terpisah di dalam tubuhnya, rohnya sebagai manusia. Saudara, ini suatu peristiwa yang dahsyat yang Tuhan hadapi. Dan dengan demikian Tuhan terpisah dari rohnya di dalam tubuhnya. Dia mengalahkan maut dan dan rohnya yang dahsyat itu kembali kepada tubuhnya, dan roh Bapa yang dahsyat itu kembali lagi kepada tubuh Yesus, sehingga jasad Tuhan Yesus dan rohnya terangkat ke surga. Haleluya! Kemenangan yang besar atas kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, 2000 tahun yang lalu, dengan kedengkian iblis, dengan keiri hatian Lucifer, dengan kecemburuan Lucifer yang tidak pernah mengucapkan syukur di dalam kehidupannya, karena iblis nggak tahu caranya mengucap syukur. Tuhan mengajarkan kita cara mengucap syukur. Saudara, kalau kita pelajari ayat ini, tadinya Adam dan Hawa tidak pernah memikirkan pohon yang ada di tengah-tengah taman. Karena apa, saudara? Karena Tuhan sudah menyediakan semua pohon-pohon yang ada di Taman Eden untuk Adam nikmati, Hawa nikmati dengan segala kecukupan. Tetapi pada suatu ketika, iblis tahu kelemahan Adam dan Hawa, yaitu keinginan mata, keangkuhan hidup dan kesombongan, dan sesuatu yang lebih yang ingin dimiliki manusia dengan tidak mengucap syukur dengan sesuatu yang ada. Dan iblis memanfaatkan hal itu, dan iblis berhasil menjatuhkan manusia sebagai partnernya Allah, dan manusia sebagai partnernya Allah diusir dari Taman Eden untuk melepaskan semua yang Tuhan punya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Tuhan memulihkan itu semua, dan Tuhan kembalikan ke dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dengan cara apa? Dia menjadi korban di kayu salib untuk menggantikan semua maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah kuasamu? Tidak ada. Karena kita sebagai orang-orang percaya ditebus oleh Tuhan Yesus yang sudah mengalami maut dan bangkit dari maut ke dalam kehidupan yang kekal, dengan membawa kita sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Kembali ke kata ucapan syukur. Di dalam Wahyu 4 ayat 9 katakan, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat, dan ucapan syukur kepada Dia, duduk di atas tahta itu dan hidup sampai selama-lamanya. Ucapan syukur bukan hanya berlaku di bumi, saudara. Ucapan syukur berlaku di sorga. Itulah bahasa-bahasa sorga, bahasa-bahasa mukjizat, bahasa-bahasa kedahsyatan Tuhan. Dengan ucapan syukur, kuasa Tuhan akan turun ke dalam kehidupan kita. Dengan ucapan syukur, kita cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dengan kuasa ucapan syukur. Haleluya. Saudara,
Kalau kita pikir, kalau kita tidak pernah mengucap syukur di dalam kehidupan kita, hidup kita akan stres. Hidup kita akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena apa, saudara? Kurang mengucap syukur. Ada suatu cerita yang menarik di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai dengan 25. Akan saya bacakan bagi saudara semua. Demikian firman Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghalangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta, mirip pakaian dan barang-barang berharga, dan yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Wow, kalau saya pikir saudara, orang mau perang, latihan perang, latihan pegang pedang, latihan melempar tombak, latihan memanah, mungkin latihan seperti Daud melempar ketapel gitu saudara, atau latihan bela diri, atau latihan apa. Ini Tuhan kita dahsyat banget saudara. Tuhan gak suruh mereka latihan itu semua. Gak suruh latihan fisik, latihan militer, latihan perang. Enggak. Tapi disuruh pakai pakaian yang semarak, menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang dahsyat dengan ucapan syukur. Wow. Keren sekali saudara. Seberapa banyak orang-orang Moab di dalam kehidupan kita. Orang Moab berarti pergumulan hidup kita, tekanan hidup kita, mungkin sakit penyakit kita, mungkin vonis dokter, mungkin apapun yang menekan kehidupan kita sehingga kita bisa kehilangan iman kita, rasa syukur kita. Mari, hari ini saya memotivasi saudara semua yang menonton channel saya. Saudara, Alkitab sudah katakan, ucapan syukur membawa dampak yang besar dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang Raja Yosafat lakukan dengan bimbingan daripada Roh Tuhan. Dan Tuhan katakan ucapan syukur itu dahsyat kuasanya. Bahkan Raja Yosafat yang tadinya harus berperang mungkin membawa dampak, memakan korban jiwa yang banyak terhadap penduduk Israel. Tetapi tangan Tuhan sendiri yang turun sehingga musuh-musuh Israel saling bunuh-membunuh. Dan yang terakhir, orang Israel tidak perlu berperang. Kaum Yehuda tidak perlu berperang menghancurkan musuh. Tapi mereka sendiri yang saling bunuh-membunuh di tempat itu. Dan dahsyatnya yang terakhir, karunia terbesar selain pembelaan Tuhan adalah berkat bagi bangsa Israel. Apa itu berkatnya? Mereka menjara harta. Semua kepunyaan musuh mereka jarah. Berapa hari lamanya? 3 hari lamanya. Dan Alkitab mencatat, karena jumlahnya begitu banyak. Wow. Ucapan syukur bukan hanya membawa dampak kesembuhan, tapi ucapan syukur membawa mukjizat kelipatan di dalam kehidupan orang yang benar-benar melakukan ucapan syukur di dalam kehidupannya. Haleluya. Biar firman Tuhan hari ini dapat menguatkan saudara dan saya untuk kita boleh giat terus
di dalam Kristus dan melakukan perkara-perkara yang besar dengan ucapan syukur, doa, pujian dan penyembahan, dan juga pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom aleihim, haleluya, semangat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.